yang tuan rumah penyelenggara acara ini. Bersama saya Febrian Ahmad dan saat ini kita saksikan Presiden Prabowo Subianto sedang mendatangi peluncuran buku. Buku ini ditulis untuk Ketua Umum Golkar yang juga merupakan Menteri ESDM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia. Kita saksikan bahwa peluncuran buku ini juga dilakukan pemirsa dan dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di mana dalam peluncuran buku ini juga nanti akan ada sejumlah hal yang akan disampaikan oleh Presiden yang saat ini acaranya sedang berlangsung. Jadi kalau saya diundang di acara-acara Golkar kelihatan banyak wajah-wajah lama. Memang Golkar banyak Presiden Republik Indonesia ini Prabowo Subianto memang menghadiri acara yang hari ini sedang kita saksikan bertajuk peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri. Kepala Badan, Kepala Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Profesor Pratikno, Ya pemirsa, kita sedang menyaksikan saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang menghadiri langsung peluncuran buku yang digelar di The Ballroom Jakarta Teater Jakarta Pusat. Adapun buku yang diluncurkan dan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertajuk 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia. Di mana kita ketahui bahwa Bahlil Lahadalia merupakan Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM di Kabinet Merah Putih. Presiden sudah hadir dalam agenda tersebut pemirsa sejak pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat dan terjadwal untuk menyampaikan pidato sekaligus juga memberikan arahan dan tanggapan terkait dengan buku yang diluncurkan di hari ini. Selain Presiden ada juga sejumlah menteri, pejabat kabinet dan juga pemimpin lembaga negara yang hadir di lokasi tersebut. Dan juga tamu-tamu undangan, diantaranya ada Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan, kemudian ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani. Kita saksikan saat ini sedang berlangsung pemirsa. Kalau kita saksikan, Presiden Prabowo Subianto ini juga mengenakan batik, di mana ini perpaduan antara kuning dan juga coklat ya, yang merupakan warna dari Partai Golkar sekaligus juga menjadi tanda ataupun simbol dari Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia.
Acara peluncuran buku ini pemirsa juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antara lain ada Kepala Badan Intelijen Negara, Herindra, kemudian juga ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Acara ini digelar sejak siang hari tadi, dan Presiden tadi kami saksikan sudah tiba sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang mana acara ini digelar di Jakarta Theater, Jakarta Pusat. Dan peluncuran buku ini pemirsa juga berbarengan dengan hari ulang tahun dari Bahlil Lahadalia yang ke-50 tahun, yang juga jatuh di hari ini. Sambutan keras kali kasihan kali mau ini audiens ini nggak boleh pilih kasih. Ketua-ketua DPD provinsi seluruh Indonesia hampir semuanya hadir, 30 yang hadir kalau tidak salah ya. 30. Seluruh hadirin undangan serta rekan-rekan pers media yang hadir. Media ini lengkap sekali di belakang kita. Wakil Ketua MPR RI, Saudara Kahar Muzakir. Pak Kahar, terima kasih. Wakil Ketua MPR RI, Saudari Lestari Murniat. Wakil Ketua DPR RI, Saudari Sari Yuliati. Terima kasih. Wakil Ketua DPD RI, Saudara Tamsil Lingrung. Terima kasih. Wakil Ketua DPD RI, Saudara Yoris Raweyai. Saudara-saudara, tentunya kita sebagai insan yang bertakwa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah karunia, kebaikan dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita semua. Atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga hari ini kita bisa hadir pada acara peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri oleh Saudara Bahlil Lahadalia yang juga hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Saudara-saudara, saya kira tadi banyak pidato, testimoni sudah banyak sekali yang menyampaikan. Saya kira saya tidak akan terlalu lama lagi atau panjang lebar bicara, tapi saya pertama tentunya ucapan selamat kepada Pak Bahlil atas ulang tahun ke-50. Semoga selalu diberi perlindungan dan kebaikan. Bangsa rakyat Indonesia. Dan pemirsa, kita masih menyaksikan ya bagaimana pidato yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto berkenaan dengan peluncuran buku Bahlil Lahadalia. Bukan hanya satu buku pemirsa, namun 10 buku sekaligus yang diluncurkan oleh Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, di mana ke-10 buku ini 10 buku tentang pengalaman dan di mana ke-10 buku dari Bahlil ini pemirsa menuangkan pengalaman Bahlil berdedikasi untuk Indonesia sekaligus diluncurkan di hari ulang tahun dirinya yang ke-50 tahun.
Peluncuran 10 buku ini menjadi salah satu upaya dari Menteri ESDM Bahlil mendokumentasikan pengalaman dan juga pemikirannya. Ya. Karena kita ketahui ada beberapa posisi strategis yang sempat dijabat oleh Bahlil Lahadalia, mulai dari saat dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, hingga saat ini mengemban amanah sebagai Menteri ESDM sekaligus juga Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil juga sempat menyebut dalam statementnya bahwa karyanya ini atau buku ini tidak hanya berisikan catatan perjalanan pribadi, tetapi juga memuat pandangan mengenai pembangunan ekonomi, investasi, dan juga kebijakan strategis. Ada orang yang dilahirkan sudah dalam keadaan yang katakanlah sudah mapan, sudah kaya, dari keluarga yang kuat. Ada yang dilahirkan dari keluarga yang kehidupannya sederhana atau sangat sulit. Tapi dua-duanya dilahirkan. Ya. Karena DNA pemimpin itu mungkin sudah ada. Mungkin ayahandanya sudah mapan, sudah kaya, dari keluarga yang kuat. Ada yang dilahirkan dari keluarga yang kehidupannya sederhana atau sangat sulit. Jadi, saudara-saudara, kondisi yang memberatkan, kondisi rintangan, kondisi hambatan, justru kondisi-kondisi ini yang membesarkan seorang pemimpin. Hampir bisa dikatakan orang yang tidak menghadapi hambatan, tidak hadapi kesulitan, tidak mengalami penderitaan, hampir bisa dikatakan tidak menjadi pemimpin. Itu kenyataan. Jadi saudara-saudara, kepemimpinan tidak bisa diberi sebagai hadiah. Kepemimpinan di kerja keras, melalui sikap, melalui nilai-nilai yang ada dalam seorang. Kadang-kadang kita sudah lihat. Tapi keberanian harus juga oleh nilai hampir bisa dikatakan orang yang tidak menghadapi hambatan, tidak hadapi kesulitan, tidak mengalami penderitaan, hampir bisa dikatakan tidak menjadi pemimpin. Itu kenyataan. Jadi saudara-saudara, kepemimpinan tidak bisa diberi sebagai hadiah. Kepemimpinan di kerja keras, melalui sikap, melalui nilai-nilai yang ada dalam seorang. Kadang-kadang kita sudah lihat.
Tapi keberanian harus juga oleh nilai nilai 2-3 pembicaraan, tanggapan. Jadi saudara-saudara, tadi keberanian, tapi kecerdasan. Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Dan hari ini, sekarang kita buktikan lagi. Pak Bahlil, saya kira sekolahnya nggak terlalu terkenal, Pak Bahlil. Ya. Kalau dicari di Google, kampusnya udah nggak ada. Ya. Ya, dan itu sudah kita buktikan di mana-mana. Ya. Tidak menjamin sekolahnya di mana. Kecerdasan itu mungkin didapat dari jelas dari orang tua. Jadi memang bagaimanapun ya ajaran agama kita ya bahwa sorga ada di telapak kaki ibu, saya kira itu benar. Mungkin Pak Bahlil itu menjadi seperti sekarang karena pengorbanan ibu. Dengan susah payah bagaimana memberi makan, mengurus anak ini. Berarti kalau saya ingat dulu orang tuanya Pak Bahlil ya, itu pakai rotan ya, rotannya mau diambil oleh ibu. Saya ingat juga masa muda saya gitu. Mungkin saking nakalnya saya juga orang tua saya pakai ikat pinggang gitu. Dan ibu saya juga coba menarik juga itu. Nakalnya bagaimana? Tidak, kecerdasan itu juga karena ditempa. Nah, kita harus prihatin. Apakah generasi-generasi penerus kita sekarang ini nanti kuat menghadapi persaingan saya menyerah?
memiliki kemampuan, kecerdasan, keberanian, ya. Yang ini jarang dimiliki oleh orang dari Indonesia Timur. Beliau mungkin itu pengaruh istri yang dari Jawa. Pengaruh orang Indonesia Timur, orang orang Solo itu susah ketawa sebenarnya. Orang Solo itu nunggu. Enggak, hari ini adalah harinya kira demikian, saya juga bingung ilmunya apa beliau ini. Saya ini lagi flu, aku udah izin sama beliau, Pak Bahlil, besok mungkin saya nggak hadir ya peluncuran buku Anda. Siap Pak, terserah Bapak. Kan kita kan yang penting batin kita kan, walaupun tidak ketemu fisik, tapi siap Pak, terserah Bapak. Tapi kalau kuat ya mohon hadir Pak. Wah. Ini bahaya. Orang Indonesia Timur kawin sama orang Jawa, bahaya ini. Dia belajar ilmu ya. Jadi orang Jawa itu repotnya gitu. Kalau apa itu istilahnya, ada ilmunya lah menghadapi orang Jawa itu. Akhirnya saya ini nguatkan diri hadir hari ini. Tapi yang benar, karena beliau tidak hanya anak buah, dia menteri, tapi juga dia mitra, karena dia ketua umum partai yang besar. Jadi kita ini politik di Indonesia kan harus politik kebersamaan. Selain beliau menteri, beliau ketua umum partai. Dan terus terang aja saya 2 tahun ini kita baru berprestasi. Saya kira 2 tahun bolehlah kita ya. Raport kita oke, ya kan menurut saya ya.
Tahun depan target kita 100.000 dan kita akan dalam 3 tahun yang akan datang. Semua sekolah di Indonesia akan kita perbaiki. Semua puskesmas Indonesia yang sudah 30 tahun lebih tidak diperbaiki, kita akan perbaiki, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, ini juga tadi akibat kerjasama yang baik, kerja keras yang baik, keberanian oleh hampir semua menteri saya lihat, percaya diri, ya kan? Orientasi kepada kebenaran, orientasi kepada rakyat, kita akan bergerak lebih cepat lagi. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara. Pak Bahlil, ya kan? Teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya, ambil manfaat dari apa yang sudah kau pelajari. Saya terus menilai ya, pekerjaan beliau, dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih raport memuaskan. Dan orang yang bekerja sama saya lama tahu bahwa saya ini termasuk susah kasih nilai. Ya, karena apa? 100 itu milik, ya kan? 99 itu milik Presiden Republik Indonesia. Ya kan? 98 milik, saya ulangi lah, nanti secara konstitusi saya salah. 99 dimiliki oleh MPR RI. Ya. 98 dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia. 98. 97 dimiliki oleh DPR RI. Jadi kalau 91, 92 udah tinggi itu. Berapa tuh? 9 DPR. Hah? Oh, 97. 97 DPR. 97, 96 DPD. Ya kan? 96 DPD. 95 Ketua Umum Partai. Ya kan? Jadi kalau menteri dapat 88, 89, memuaskan. Perbaiki. Optimis,
akal sehat di dasar pemimpin. Kita bekerja memberi harapan kepada rakyat kita yang paling tidak berdaya. Saya kira Dan kalau kita lihat pemirsa, tadi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah hal, diantaranya Presiden menyinggung bagaimana sosok seorang pemimpin dapat terbentuk melalui atau bukan ditentukan dari latar belakang ekonominya, tetapi juga berdasarkan pengalaman yang didapatkannya. Itu dia pemirsa sejumlah informasi terkait dengan peluncuran buku dari Presiden Prabowo Subianto, peluncuran buku terhadap Bahlil Lahadalia. Dan informasi selanjutnya masih akan kami hadirkan dalam berbagai informasi di program Metro TV lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.